Halo guys, welcome back to my YouTube Jaga Channel guys. Balik lagi di video Jaga Channel guys. Nah teman-teman, udah lama nih kita nggak ketemu di vlog Jaga Channel guys. Dan kali ini kita berada di dalam air guys. Sambil kita berenang-renang di sini. Dan ternyata di sini airnya hangat guys. Hangat sekali. Lihat tuh berasapnya guys. Dan di sini ada teman-teman aku juga yang bersama-sama mandi di air hangat ini guys. Mana itu ya? udah seperti Leoneski belum paling enggak. Hangat-hangat banget guys. Memang karena berapa cuma enggak mendukung kerjaan. Halo guys. Gimana guys? Enakan guys? Halo guys terus. Apa yang mau guys mau YouTube guys? Aku bingung. Aku bingung ngepot apa ini ya. Kesana juga game. Kalau renangnya satu. Lalu lebih berasap. Duduk. Nganggup bang. Sanggup bang. Nyemplung aja sekalian. Cuma 10.000 celana pendek nanti pak di atas. Mantap ini pak. Kayaknya ini nggak dingin nanti pas tidur. Nah teman-teman, jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu ini mau sholat pak, merupakan tempat yang berada di mana ya? Di Guci teman-teman. Jadi ini airnya ini berada di wilayah Guci. Lihat tuh di atas pohon itu pemandangannya seperti ini teman-teman. Dari ini merupakan tenda penginapan yang sudah dibuat oleh orang-orang sini. Dan kami menginap dalam satu malam guys. Bagaimana kami akan merasakan kesejukan di daerah Guci guys. Kita lanjut mandi lagi guys. Oke, ulah. Gitu pak. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman mandi, jadi teman-teman harus buka baju. Harus buka baju dan buka apalah gitu kan. Mandilah dengan sederhana di sini. Jadi kalau kita mandi yang nggak usah pakai sabun juga nggak apa-apa guys. Karena di sini enak banget tanpa ada sabun. lap aja guys. Campur lagi main. Kamu kemarin juara renang. Kalbar nggak ada kayak gitu pak. Iya. Kayak gini nggak ada. Kalbar. Betul pak. Ya, kayak gini nanti nggak ada. Iya, benar. Cuma ada di sini. Pak, kita ngobrol pak. Kita ngobrol yuk. Hai guys, masuk YouTube guys. Saking nggak ada yang ngajak ngobrol. Ngobrol apa? Aku nih nggak ada teman aku ngobrol pak. Jadi Oh ya, aku pengen ngobrol di sini. Oh, dari mana ya? Oke, teman-teman. Gimana? Mantap kan? Nah, kita ngobrol pak, gimana pak? ya gimana? Dia udah ngobrol dari tadi mau ngobrol dulu. Kita mau ngobrol apa ya? Apalah yang kita ngobrol hari ini pak? Gimana rasanya pak? Mandi di sini enak? Enak ya? Ya, Hangat ya? hangat. Dan ini air apa enggak sih? Iya. Bukan ini apa? Teh panas. Oh, teh panas. Iya. Teh Kalau panas itu kalau kasih teh jadi teh panas. Asal usul air hangatnya dari mana? asal usul air hangatnya dari mana pak? Dari atas ke bawah. Jadi ini Campuran dari air belerang dan pipis.
Mungkin ini kan. Jadi Mata air pegunungan yang mengandung belerang. makanya ada airnya. Iya, apa namanya gunung berapi. Ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Masa sih? Apa ya? Oh di Guci ada ya? Iya, selamat kali. Gunung selamat ya. Alami ini, Oh alami ya. sumbernya dari Tuhan. Bukannya dimasak gitu ya? Iya, Tirgas. di gunung yang rebus. Oh enggak, saya kira itu gas gitu. Enggak ada. Kayak di hotel-hotel itu kan ada gas. Ada gas ya. Mau ngasih ngerebus air satu kolam begini mau berapa lama? Di sini dimasak. Di atas, Iya ya benar-benar. di atas gunung. 10 minggu. Itu karyawan tetap mereka itu. Jadi teman-teman harus coba mandi di sini karena air di sini itu sudah hangat sekali. Dan ini sudah tersedia di kolam renangnya teman-teman. Jadi maupun pagi ataupun sore teman-teman bisa mandi di sini merasakan hangatnya kolam renang di sini. Ya, tidak perlu beli gas. Tidak perlu beli gas dan ini sudah alami dari atas gunung ini karena di wilayah Guci ini kan gunung, gitu kan, pegunungan. Jadi masyarakat setempat ini memanfaatkan sumber daya yang berada di Guci ini untuk ya wisata begini ya kan. Jadi ada kolam renang yang sudah tersedia dengan munculnya apa tadi belerang gitu ya kan. Enggak ya, ini bisa panas airnya. Dipanggil deh. Hah? Suruh sana. Maksudnya syuting ke sana, Syuting ke sana. Takutnya vlog ke sana. mereka pada nggak mau. Oh jangan videoin kami gitu. Mau Gabriel. Mau Gabriel. Oh. Nggak mau kena belerangnya Bu Heni. Enak berenang di sini. Ayo, mandi harus mandi. Kalau nggak mandi di sini, jadi Tidak merasakan tidak merasakan kita tuh Hangatnya berada di sini. sumber mata air pegunungan Bumi Jawa Guci di kaki lereng Gunung Selamat. Tapi aku merasa ini hal yang berbeda sekali ya dengan gunung yang biasa, Pak. Karena gini, Pak. Ini kan sama juga airnya dari gunung juga. Nah, di Kalimantan Barat itu airnya gunung banget, ya kan. Bahkan orang di sana tuh wisatanya gunung, tapi nggak ada Air panasnya. air panasnya. Nggak semua mengeluarkan air hangat. Oh, di setiap gunung itu ya. Oh, saya pikirnya Hanya gunung gunung berapi aja ya Pak ya? Apa gunung berapi pun tidak selalu. menjadi ya? Tidak semuanya ada. apa ada Berarti ini anugerah Tuhan. iya gitu ya. Apa larvanya itu ya, mungkin hangatnya larva itu mungkin beda lagi kali ya. Mau kena lava ya. Mati. Mending kamu. Iya, Kamu langsung bisa- meleleh. Bisa tanya ke Mbah Google Kamu jadi supaya ayam lebih makan. tahu. Iya Dari sih. mana kira-kira air panas ini? Memunculkan tadi belerang katanya dari belerang. Belerang ya, ini kan mengandung belerang. Iya, tapi nggak bau ya. Tidak terlalu bau. Tapi ada yang Yang di beberapa atas mungkin sana bau. itu biasanya Oh. kalau Di sungai atas lebih bau. Oh iya. Kancoran. kalau ada punya apa sakit kulit panu atau apa kan mandi lalu Mandi, belerang kan mandi. cepat sembuh. Oh iya. Dulu saya pernah ada panu juga di sini. Tapi ada juga yang setelah mandi-mandi di situ pulang panuan karena ketularan orang-orang yang mandi tadi. Jadi bukannya membersihkan Sembuh. panu, Iya, Malah ketularan. malah bawa panu. jam 10 perapat. 10 seperempat. Ada yang bau.
Jam 2. Iya, Antri ya? betul. Iya, sama situ. Untung kamu udah beli tak ya bro. Iya, benar. Aku udah beli kemarin. Aku udah lihat jadwal jam 2. Jadi harus dipasang alarm supaya kita bisa nonton champion guys. Hari ini kita Mandinya jam datang 2 sambil nonton, jadi nggak ngantuk kamu. di sini mabar ya kan. Go! Sombong. Jadi begitu bro. Iya betul itu. Langsung view langsung naik ya. Iya. Naik ke. Ya, jangan hukum. Ya, susah memang kalau untuk naikin view itu susah sekali. Kalau enggak ya betul-betul video kita viral. Kalau ya kayak seperti kecelakaan kemarin pas kita videoin. Jadi sekarang Viral ya? kamu kasih Viral. judul berendam tengah malam di air belerang. Gucci sekarang sudah terkenal di Indonesia. Iya, Gucci Apalagi kemarin tambah terkenal lagi. terkenal Di di berita keluar sudah. Gimana? Indonesia. Nah, Berarti memang Gucci ini merupakan memang salah sudah lama satu terkenal. Pernah diliput dulu apa Trans TV apa ya? tapi di dunia iya. Maksudnya bukan hanya di Indonesia tapi di dunia juga mungkin. Kelas tinggi banget, nasional aja nggak Orang lolos. Korea pernah ke sini. Kita bawa rombongan Korea. Oh iya. Nah, Pak Yudi dulu. Oh, Pak itu ya yang Malam-malam ke sini berendam. Iya, yang dulu ada acara itu datang ke sini mereka. Tapi saya nggak ikut. Iya. yang orang Korea yang ke Yang kita rombongan ikut. pakai bis itu loh. Kamu belum ada deh. Tapi yang Korea, yang orang Korea yang ada ikut Tapi ibadah kayaknya itu setiap kali kesini kok sering mereka. Meskipun Ah. kalau saya dulu diajak GKJTU ya dipaksa ikut sih. Waktu Ada ada tuh, rombongan Korea. dari itu Korea. suami istri Pak. Iya. Dulu Bapak rombongan dia. Nah, kan waktu itu Banyak kan dulu. ada tamu tempat kita juga. Mojang. Mojang. Iya. Ya. Itu kan Pak Yun doang, Pak Yunus doang. Kalau dulu Bapak Yunus ya? Yang datang pas nano itu rombongan Oh, berarti ada lagi sebelumnya. banyak. Mereka gimana reaksi mereka pada saat mereka merasakan mereka enak Oh, mereka senang menikmati sekali kan. dari Korea Pak? Dari Korea. Coba Ya, dari cuma Korea jauh ya. satu hal yang kesulitannya nggak tahu bahasa Korea kita. Oh iya sih. Jadi kita pakai bahasa isyarat. Jadi gimana tuh? kalau Palestina Kalau bahasa Tapi ada yang beberapa bisa bahasa Inggris. Kitanya nggak bisa. Kan ada yang waktu itu main ke rumah kami berdua. Kalau bilang Kan dibagi dulu kan ada yang bagi ke rumah siapa. Iya, iya. iya. Nah itu ada yang ke rumah kami satu rombongan. Harusnya bertiga cuman berdua. Ya ngobrolnya begitu. Bahasa isyarat gitu. Ya, Bahasa Inggris. beberapa Inggris. pakai bahasa Inggris. Ya mereka kan bahasa Inggris juga susah juga kan. Jadi terbatas. Kita juga susah bahasa Inggris, dia juga susah. Jadi yang kita bisa bahasa Inggris yang dipakai. Gimana kalau kita Ada nawarin? pakai kemarin ini, Pak. Pakai Google Translate itu loh. Oh iya. Oh iya, kalau Speaker itu udah kecil. ada. Terus diterjemahkan pakai Google itu. Tapi ya lama, Pak. Harus sabar. Tunggu ngomong dulu baru keluar. Kalau nawarin kopi gimana Om? You like coffee? No, I don't like coffee because tenggorong I sakit. Tenggorong. Sarang hei. Iya sih memang. Tahunya susah kayak sekali. gini diajari. Ini artinya bukan duit ya, bukan benda duit. Artinya apa ini? Sarang hei. Sarahai itu Cinta. cinta. Jadi kan seperti apa namanya hati, bentuk hati. hati. Love. Love. Hati berat itu melambangkan apa kalau hati itu? Kasih. Kasih. Kalau misalkan sesama manusia gitu, Ya.
berarti kasih sesama manusia. mengasihi sesama manusia. Mereka yang misionaris kayak gitu awalnya gimana ya mereka bisa datang ke Indonesia ya ngabarin Injil kayak gitu, padahal kan susah tuh menggunakan bahasa syarat. Mereka udah belajar dulu. Kalau orang misionarisnya mereka belajar bahasa Indonesia dulu. Baru enak komis setelah ini. Ada di Bandung, Salatiga itu tuh. Makan kami. Misionaris tuh kumpulnya ya Salatiga sama Bandung. Rata-rata awalnya tuh belajar bahasa Indonesia di Bandung, Oh, Salatiga. Ini percaya. Salatiga itu kumpulan oh iya. misionaris. Misionaris namanya itu. Iya sih, Walaupun dari misionaris. tentara awalnya. Bisa ya. Coy, Itu misalnya Korea apa ya? Korea Utara, Korea Selatan. Korea Selatan. Dari mana ada misionaris dari Korea Utara? Pura-pura jadi misionaris. Iya iya. Kristen aja nggak ada di sana kayaknya. Ada mungkin kali ya. Misionarisnya ada. Misionaris ke Korea Utara ada. Nasionalis Kristennya ya. Ya, mulai ada katanya. Ada tersembunyi ya. Itu benar-benar di ajar ya. Komunis ya, negara komunis. Tapi ada. Berarti memang tidak boleh ada istilahnya kalau sistem pemerintahan Korea gitu, tidak boleh ada, Korea Utara komunis. tidak boleh ada Kristen Ada gitu. negara-negara apa agama-agama karena dianggap Agama-agama. sebagai musuh karena dianggap sebagai politik barat. Politik Padahal barat. kita tidak pernah membawa politik. Hanya murni untuk memberitakan aksi. Tapi mereka berpikirnya udah ke sana ya. Makanya mereka itu membenci dengan sistem perpolitikan Amerika gitu ya. Anti barat. Jadi sampai sekarang ya. Berarti misionaris kalau mereka mengabarkan Injil, menjadikan kekristenan orang-orang supaya percaya kepada Kristus di Korea Utara, mereka tersembunyi ya. Iya. Nah, tapi identitas palsu mereka. Kita ada kok orang open door begitu ada. Nah, Cuman ya penyelundupan sih. Identitasnya terselubung. sembunyi-sembunyi. Karena rawan. Jika ketahuan mungkin dihukum Sama mati ya. Ish, ngeri ya. Kepimpinan Kim Jong Un. ini nggak bisa diangetin lagi ya, dibesarin panasnya. Dibesarin. Iya di gasnya ya. Kalau lebih hangat lebih enak. Iya betul. Teman-teman, Ini bisa Oh. rebus telur di sini tidak kira-kira. kayaknya nggak matang. 10 minggu pun nggak matang, malah busuk. Telur, Nggak panas ya. ya hanya sekedar begini aja. Mungkin kalau di atas yang lagi itu bisa. Nah, tapi kalau dihidupin ikan di sini apa? Ikannya mati atau gimana? Kan dia kan nggak mampu juga terlalu. Kalau kan misalkan kayak tumbuhan aja kan nggak bisa hidup. Iya betul. Airnya seperti ini. Kalau ya. Udah bro. Itu lagi. Lagi. Ini jangan di itu aja nanti bisa dipakai lagi. Itu rendam lagi kan? Benda lagi. Iya. Iyalah. Dan memang cocok banget ini tempat ini untuk berantem ya. Berendam. Berendam. Iya. Berendam maksud saya teman-teman. Jadi teman-teman dimanapun teman-teman berada, kalau ada dengar saya berantem bukan begitu maksudnya, berendam. Berendam. Berantam. Rendam. Nah teman-teman pernah nggak berendam di sini teman-teman? Kalau belum pernah, coba dong. Karena di sini tuh beda banget di tempat yang lain teman-teman. Pasti beda lah. Karena kalau di sana kan beda lagi namanya, beda lagi airnya.
terus beda lagi tuh aliran airnya kemana gitu. Kalau ini kan jelas alirannya ke sini, airnya di sini, tempatnya di sini, dan ada di sini di Guci Jawa Tengah guys, di Guci Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang ya, Kabupaten Pemalang, Bukan Kabupaten Tegal ini. oh Kabupaten Tegal, oh ya maaf sorry, Kabupaten Tegal yang Jawa. berada di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Mungkin lebih tepatnya di bawah lereng Gunung Slamet. Iya, Gunung Selamat. Oh ya, Gunung Slamet. Gunung Slamet itu kenapa dibilang Gunung Slamet? Pak? Selamat itu artinya selamat. Selamat. Iya. Iya. Oh, tunggu. Selamat. Kok bisa muncul ada kata selamat itu dari mana? Maksudnya artinya selamat kenapa bisa? Selamat itu bahasa Jawa artinya selamat. 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 Oh iya, bahasa Jawa selamat itu bahasa Jawanya artinya selamat. Jadi Gunung Selamat itu artinya selamat. Jadi Iya, pernah selamat itu nih. harapan dari masyarakat sekitar mungkin kan Nah, supaya selamat terhindar dari mara bahaya. nah. Jadi gunung ini baik-baik saja seperti itu. Oh gitu. Iya. Oh berarti itu Harapan. merupakan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat, itu memunculkan adanya harapan masyarakat ya kan Pak? Iya. Supaya Gunung Selamat itu tetap Membawa keselamatan, Membawa bagi keselamatan. orang sekitar, artinya tidak membawa bencana tidak membawa bencana dan Membawa tetap petaka. aman, masyarakat. Ya. damai, tentram, dan semua orang yang berada di lingkungan masyarakat yang berada di wilayah Gunung Selamat itu tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu dijauhkan dari segala sakit penyakit gitu, terus mendatangkan sukacita dan keselamatan. Ya begitulah kira-kira ya kan. Kalau pun ada kata-kata yang kurang enak mungkin bisa diperbaiki. Oh boleh. Ada ini bisa sampai 1 jam gini-gini terus ya Pak? Enak Pak. Semalaman pun tidak apa-apa sampai pagi. Pak, apa mau Pak? Sambil kita main-main. Masih kenyang aku. Jadi kita itu perlu berenang Pak ya. Iya. Fungsi berenang itu apa ya? Apa kakak? Apa tuh? Kami malah lagi nge-vlog ini. Lagi bikin konten. Jadi teman-teman itu tadi ada angin ganggu dikit ya kan. Nah Pak, Bapak pernah berenang nggak Pak? Pernah. Pernah. Di Waktu kecil berenang di sungai. oh gitu. Nah, rumah kami dekat sungai. Oh, Sungai irigasi, jadi airnya kotor. Tapi dulu namanya anak kecil, ya, tidak tahu itu kotor apa tidak. ya. Ya main aja seperti itu, mandi di sungai. Tapi yang paling ini kadang curi-curi karena kan waktu itu ada kakek, Iya, iya. rumahnya kan depan jalan itu kan, sebelah kan sungai. Jadi kita mesti lihat-lihat, barangkali kakek tahu. Kalau kakek sudah tahu, mereka mesti langsung keluar ngejar kami gitu. Oh gitu. Kadang bajunya diambil. Itu sangat bahagia banget ya waktu kecil ya Pak ya. Iya. Nakal-nakalnya ya seperti itu. Berarti memang itu sudah ada waktu kecil Bapak sudah bisa belajar berenang Pak. Karena sedikit lah, Iya. tapi tidak Kayak pandai. batu. Hah? Berenang kayak batu. Iya. Gitulah. Jadi teman-teman begitu teman-teman. Oh Pak, apa musiknya itu dinatikan aja. Iya. Iya, soalnya dia Ya. iya masuk ke dalam. Susah sih kalau barang kayak gini. Iya. Jadi gitu teman-teman. Jadi teman-teman pernah nggak berenang masa kecil itu? Waduh, masa kecil itu paling masa kecil bukan masa kencing. Masa kecil itu ya masa yang paling indah lah bagi semua orang yang pernah merasakan waktu kecil. Ya kan? Jadi lebih nyaman, tentram dan damai senantosa. Nah,
Jadi aku dulu Pak pernah juga berenang di sungai. Apalagi di Kalimantan Barat itu kan ya mainannya lebih nyaman di sungainya. Loncat-loncat sambil bermain, aduh apalah, main pelampung. Lebih serunya itu lagi kalau di sana main apa ya? Main pelampung sambil pas hari banjir, hari hujan. Jadi pas karena di sana kan sungai besar kan, jadi kalau udah datang hujan itu jadi suasananya pasti airnya semakin naik tuh. Enak sekali kalau bermain di sana. Tuh, lebih enak banget tuh. Seru sekali. Ya masa-masa kecil enak sekali. Selain main-main berenang gitu, Bapak pernah nggak apa ikut lomba kayak gitu? Lomba 17-an. Lomba 17-an, lomba berenang gitu? Oh enggak Enggak ya, pernah. tapi memang pernah berenang. Berenang sedikit-sedikit. Tapi nggak pernah tenggelam gitu. Ya itu Udah kan. hampir dulu waktu kecil, cuma kan Oh, pernah. ada anak yang lebih besar, istilahnya nolong gitu. Karena Oh, kan iya. kalinya kan tidak semuanya dangkal, ada Iya. semuanya dalam, hanya bagian tertentu saja. Jadi kalau kita anak kecil itu mainnya yang setek gitu loh, yang tidak dalam, yang dangkal. Gitu. Tapi pernah suatu ketika kelewatan, Ya. ya. Tapi kan ada anak besar di situ. Iya ya, itu saya juga pernah Pak. Dari saya tuh, apalagi di Kalimantan itu kita harus ya berenang gitu kan di sungai. Ya sungai ada buaya ya Pak. Oh iya. Iya. Jadi kalau dapat ini mah nggak ada. Kalaupun ada di daerah sini ya buaya jadi-jadian. Jadi ya. Nggak mungkin ada kan. Karena Karena punah itu. itu berpunah malah. Di Kalimantan tuh bahaya sekali. Di rawa-rawa apa yang suka gitu. Memang anak-anak tuh tempat nongkrong paling mantap ya di tepi sungai. Selain itu apalagi biasanya Pak kalau selain mandi masa kecil Bapak yang sering Bapak main-main apa gitu? Main bola di sawah kalau pas panen, Oh iya. main layangan, Sawah. lumpur-lumpuran. Oh itu. iya main itu. Iya. Tapi udah waktu itu dulu udah ada bola ya Pak? Ada bola plastik itu loh, kalau sudah masa ini ya pecah gitu. Oh Bola plastik, bola mainan. iya. Bukan bola yang dipompa itu, bukan. Ah, ah. Bola plastik. Itu permainan kan ada itu banyak. Nanti Sampai sekarang masih ada. malah lagi nih kalau pas lihat orang tua malah, woi anak-anak jangan mandi, jangan main bola di sana, nanti padinya datang hancur gitu. Oh enggak, kalau apa kita main di sawah itu ya kalau sudah panen. Oh kalau udah selesai panen. Iya, selesai panen. Kirain pas masih ada padinya baru tumbuh gitu. Enggak. Iya ya. Kalau masih itu ada tumbuh ya dimarahin. Iya itu kocak memang waktu itu. Jadi itu perbedaannya kalau di Kalimantan itu sawah belum ada ya pasti waktu dulu. Ada apa? Kebun Iya. kelapa sawit. Iya, itu pun tumbuhnya sekarang itu udah mulai. Kalau dulu emang ada sawah itu sangat jarang sekali di masyarakat orang Kalimantan. Karena di sana itu lebih tepatnya lebih banyak menanam padi atau sayur-sayuran perkebunan di daerah pegunungan. Karena di sana memang rawa-rawa yang sengaja khusus dibuat jadikan sawah itu susah sekali. Airnya susah. Adapun sungainya nggak begitu mengalir seperti yang di sekitar Di sini ya. Iya. Di sini kan emang dari waduk, dari irigasi. Iya.
Aku lihatnya yang di daerah Karangasem itu kan sungai yang sudah dijadikan udah apa ya, Sungai buatan itu. iya ya gitu kan, udah Dulu diolah. yang membuat itu Belanda dibikin sungai untuk tujuan irigasi. Nah ini nih sejarahnya yang aku pengen tahu nih Kak. Kira-kira yang pertama kali ngebuatin jalur sungai itu supaya dia bisa mengalir ke sawah itu siapa ya Kak? Itu kan peninggalan Belanda. Dulu Peninggalan kan, Belanda. ya, untuk apaan itu? Padi sama tebu. Padi sama tebu. Iya. Jadi itu apa, hasil daripada kerja Belanda. Ya, Tapi setelah Indonesia merdeka masih bisa menikmati. masih bisa menikmati. Iya. Itu memang hebat sekali ya, karena ternyata orang Belanda itu membawa dampak yang bagus juga tuh ya. Iya, ada sebagian. Gimana tuh? Tapi, Padahal mereka ya, menyerang Indonesia. Kalau mau jujur ya ada yang baiknya yang ditinggalkan seperti pabrik gula, Iya ya, pabrik irigasi, gula tuh kan. terus sistem tanam bercocok tanam padi itu kan juga warisan ya, warisan Iya. dari penjajahan dari Belanda dan Jepang seperti itu. Hmm. Jadi kalau dulu asli Indonesia yang mungkin tidak mengenal pola tanam yang jarak itu yang diukur itu. Iya. Karena aku lihatnya di daerah Jawa Tengah ini, termasuk di Karangasem itu kan, Iya. Karangasem sampai ke Arawida dan di sekitarnya itu beda banget dengan pengolahan sistem irigasi ya. Sawahnya itu sangat mantap sekali. Ternyata itu sudah diolah oleh orang-orang zaman dulu ya, Zaman dulu. pemerintahan Belanda. Kalau Jepang dulu mungkin pernah atau enggak, atau itu masa pemerintahan Belanda saja atau Jepang juga? Ya kurang tahu ya saya sejarahnya. Tapi setahu saya seperti itu. Jadi itu memang sudah dari dulu Dari mereka dulu. mengenal cara bercocok tanam. Cara bercocok tanam yang bagus dan ternyata stabil, ya menghasilkan buah yang banyak. Iya. Keren ya. Apa mungkin di tempat mereka melaksanakan sawah juga? Kalau Jepang ya Jepang ya. mungkin ya seperti itu. Kalau Kalau Belanda, Belanda itu kan karena ada sistem dulu tanam paksa ya. Tanam Kalau kita paksa. belajar sejarah itu juga mereka mulai mempraktekkan untuk menanam padi ya di Indonesia ini. iya. Oke, jadi begitu teman-teman. Jadi Tebu, terlebih tebu. tebu juga. Tebu itu. Tebu juga Belanda dulu kan. Berarti yang di Itu peninggalan dari Dikelola. Jamal Baru, Seragi. Nah, yang kita tahu itu ya pabrik gula itu ya. Itu kan peninggalan Belanda. Cuma yang masih dijalankan Seragi iya sampai sekarang Pak ya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau yang Seragi. Jamal Baru kan enggak. Malah saya lihat sudah dibongkar sebagian itu. Oh iya. Berarti begitu teman-teman. Jadi dulu Indonesia itu memang pernah dijajah oleh Belanda ya Pak. Belanda. Selama berapa abad gitu ya? Masih ingat Bapak? 350 tahun. 350 tahun teman-teman. Aduh aku lupa ya. Pokoknya karena masih ingat ya. Luar biasa sekali. Jadi Belanda di Indonesia 350 tahun. 350 tahun. Tapi Bisa. pertama dulu datang VOC, jadi bukan pemerintah Bukan pemerintah Belanda. kerajaan Belanda, bukan. Kerajaan Belanda itu akhir-akhir ketika sudah mengambil alih VOC. VOC. Oh, berarti sebelum pemerintahan Belanda yang VOC itu Menjajah Kongsi Indonesia. Dagang Eropa ya, kalau tidak salah. sebelum Salah Indon- satunya Belanda. ya sebelum Indonesia itu pertama kali dimasuki oleh orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia, ternyata ada sebelumnya yaitu VOC ya. Ya, VOC itu singkatannya apa Pak? lupa. Persekutuan mungkin aja lupa ya, mungkin persetujuan orang-orang canda. Tapi ya kita lupa ya itu. Tapi yang jelas VOC itu yang sebelum masuknya pemerintah Belanda ke Indonesia ini, menjajah Indonesia selama 350 tahun, VOC duluan.
Nggak tahu POC itu berapa tahun juga ya. kurang tahu. Tahu juga ya. Yang luar biasa sekali, Indonesia ini ternyata merdeka dari sesuatu hal-hal yang sangat mengerikan teman-teman. Lama sekali. 350. Jepang 3,5 tahun. Jepang 3. Tunggu. Kalau 350 berarti lama kali ya. Iya. Itu 1 tahun aja lama teman-teman. Teman-teman masih ingat cerita yang di Alkitab itu bahwa pernah di Alkitab Kristen maksudnya, bahwa pernah Musa itu Orang Israel. iya, Musa itu membawa siapa tuh, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka keliling di padang gurun selama berapa tahun teman-teman? Pak masih ingat? 40 tahun teman-teman. 40 tahun ya. Iya, 40 tahun itu bukan hal yang apa? Yang singkat, lama sekali. Dan ternyata ada nih kisah yang setelah Alkitab malah ya, setelah Alkitab ya. Setelah cerita Alkitab. Ya mungkin cerita Alkitab ini ribuan tahun yang lalu. Tapi ternyata ini ratusan tahun yang kemarin aja tuh kayak Belanda masuk Indonesia itu sangat lama, 350 teman-teman. Lama sekali, 100 tahun itu lama sekali. Orang teman-teman. Israel di Apalagi Mesir itu berapa tahun? di itu 40 tahun juga Pak. Dari mulai Yang mana ini Pak? Yusuf. Kan Yusuf. iya Yusuf dijajah Mesir, orang Israel dijajah Mesir selama berapa tahun? 40 tahun juga. Kurang lebih ada 300 ya, 300 tahun itu ya. 40 tahun juga Pak. 40 tahun? Iya. Enggak. 400 tahun. Iya, sorry. 350. Karena itu dibaca lagi. Iya, dibaca. Saya juga lupa. Iya. Jangan sampai kita ngarang kayak jadi. Nggak sampai ngarang. Iya, tapi perkiraan kita itu memang ratusan tahun juga di sana. Karena memang penjajahan orang-orang apa tuh? Orang-orang Romawi dulu. Ya katakanlah orang-orang Mesir yang memang sangat membenci orang Israel. Ya gitu ya Pak ya. Ya. Musuhnya gitu kan. Karena pada saat itu masih di Mesir itu kan kalau nggak salah lebih dalam. Oke, selanjut lagi guys. Tadi sempat mati tadi kameranya karena memorinya nggak cukup. Jadi kita lanjut lagi guys pembicaraan kita. Tadi di situ tadi ada 12 suku bangsa Israel pada saat Yakub itu mempunyai anak. 12 suku Israel ya Pak ya? Ya. 12 suku Israel itu adalah berasal dari anak siapa Pak? Yakub Yakub yang disebut Israel. yang disebut oleh Israel. Nama istri Yakub siapa Pak? Istri Yakub itu Lea, Betul. Rahel, terus gundiknya 2 ya. Iya betul sekali. Dan mungkin kalau ada yang kurang ya kurang dikit kesalahan mungkin bisa dikoreksikan tadi. Tapi yang perlu kita ketahui di Yakub ini ternyata dia itu mempunyai anak 12 anak. 12 laki-laki. 12 laki-laki. Bukan. 11 laki-laki dan 1 perempuan. Perempuannya Dina lah pokoknya. Jadi yang ke anak yang Yusuf, beberapa anak Yusuf ini pecah jadi 2. iya dan jadi 2 anak Manasye dan Efraim. Manasye dan Efraim. Jadi tetap 12 suku Israel. Jadi anak-anak Yakub inilah 12 suku Israel. Nah tadi sempat terpotong dikit tadi Pak mengenai 12 suku Israel itu. Tadi siapa sih nama anak suku Israel ini? Yang pertama tadi siapa Pak? Yehuda, Ruben. Udah urut ini ya, berdasarkan usia ya. Betul Pak. Naftali, Yang tahu aja. Naftali, Manasye, Efraim, Isakar, Zebulon, Lewi, Manasye, Efraim. 10. terus Benyamin. Benyamin, Satu lagi apa?
Siapa? Ruben. Ruben Sudja. Yang dari itu yang tinggal di Mesbah itu Lewi Sudja kasih. yang tidak punya. Lewi. Oh itu Lewi. Lewi ya. Aduh lupa lagi satu lagi siapa. Itu kan teman-teman. Jadi kita juga bisa lupa lah itu. Tapi yang Maklum. ya maklumnya umur usia juga menentukan kita juga kadang lupa. Ya walaupun nggak umur juga kadang kita banyak pikiran. Ada tadi muncul lupa lagi. Padahal dulu sekolah minggu hafal ya. Minggu hafal. Mungkin kalau Masih hafal 12 murid Yesus. iya. Kalau 12 murid Tuhan Yesus yang Bapak ingat siapa? Simon Petrus. Simon Petrus. Simon Petrus. Simon Petrus ini kan jadi satu ya, Pak? Simon Petrus jadi satu ya? Ya. Simon Petrus satu lah. Andreas, Yakobus, Yohanes, terus Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Thomas, Yudas Iskariot. Berarti 13 Pak. Apa sih? 13. Kan 12 murid. Lebih teman-teman. Kok bisa lebih padahal? Berarti harus pakai kepean. Oh iya. Kepean tahu? Kepean itu apa? Contekan. Contekan ya. Ya, baik to Babel. Oke teman-teman, koreksi lagi teman-teman di Google ataupun di kamus lain ya. Teman-teman kasih tahu. Sekali lagi. Belajar itu seumur hidup. Iya. Tidak hafal-hafal. Iya memang katanya Pak. Belajar. Iya di sini. Tapi ternyata kalau kita nggak belajar itu hal sepele loh Kak. Tapi kadang di sekolah teologi pun suruh menghafal dari kejadian sampai wahyu secara berurut aja banyak yang salah. Iya. Nah kalau misalnya itu kan merupakan kalah sama anak sekolah minggu. memang juga anak sekolah minggu. Makanya teman-teman ya jadilah anak sekolah minggu ya kan supaya menang terus. Mungkin begini Pak, Bapak pernah dengar bahwa setiap sesuatu itu ada selah masalahnya gitu. Iya. Karena itu kan kalau kita nggak hafal itu juga merupakan masalah juga. Masalah, ya betul. Ya masalah malunya kita. Iya. Ternyata kita itu wah nggak hafal. Nggak hafal, malu. Kalau kita tuh diajak sama anak kecil. Pasti mereka bilang, masa ada hafal? Papaku masih sudah ya sekolah minggunya. lupa dikit. Mantap ya, oke papa gitu. Mereka juga bangga ya punya orang tua yang papanya ternyata mereka pernah ikut sekolah minggu. Itu merupakan kebanggaan anak juga Pak. Jadi anaknya bukan malu, tapi mereka bangga ternyata ikut sekolah minggu itu sudah senang sekali daripada dia nggak pernah ikut sekolah minggu zaman dulu. Masih beruntung lah gitu ada murid Tuhan Yesus yang dihafal di sini. Iya. Berarti itu harus dipecahkan dulu tuh masalahnya Pak. Iya. Gimana pecahkannya? Nah itu Pak. Pakai palu, betok. Kan gini katanya. Ini kan masalah nih. Berarti masalah itu harus dipecahkan gitu kan. Jadi berarti masalahnya berantakan Pak. Iya. Iya. Iya gimana? Dipecahkan itu maksudnya disusun kembali atau yang bagus dipecahkan? Berantakan Pak. Berantakan. Oh, berarti ini kan masalah nih. Iya. Waduh, supaya selesai gitu masalahnya harus dipecahkan. Berarti berantakan ya. Iya. Ibaratnya nih di gelas, Ya. dipecahkan, diberantakan, dan Wah. bisa dipakai. Berarti nggak selesai masalah ini Pak. Wah, berarti nggak selesai masalah, jadi nambah masalah ini teman-teman. Ini perlu kita korek kembali nih. Ya bukannya memperbaiki gitu kan. Aduh,
salah lagi kita kan, nggak selesai masalah kita nih. Jadi memang sulit juga ya, segala sesuatu itu selalu karena di situ ada rintangan gitu. Dalam memecahkan masalah mungkin kita juga perlu ada risiko yang harus kita terima. Iya betul. Penuh berhati-hati gitu ya. Dalam memecahkan masalah memang terkadang ada risiko. Ada risiko. Berarti itu berarti nggak semua masalah ada risikonya gitu. Masalah itu risiko. Masalah itu risiko. Ya, risiko yang harus kita hadapi. Contohnya tadi kalau kita tidak hafal kita malu, itu risikonya kita malu. Iya sih. Cara memecahkannya adalah Gimana? dengan memecahkan. Ini kan Dengan belajar lagi. ini kan contohnya ada bilang gini kan katanya, ini kan uang 100.000 gitu kan. Ya, Ini aku kasih ke kamu. pecahkan. Terus dia bilang, Minta uang pecah gitu ya. wah Terus nggak ada uang pecah ini. Dia katanya kan, dibanting aja. Nih, ya harusnya dipecahkan dulu gitu kan. Gimana cara memecahkan? Cara Uang memecahkannya gimana? kertas. Cara memecahkannya ya tidak mungkin uang kertas dipecahkan. Disobek nggak laku. Iya. Jadi berantakan dia, Berantakan. nggak bisa Cara dipakai. memecahkannya bagaimana? Berarti tetap jangan dipecahkan. Yang dipecahkan. Berarti kembali ke masalah tadi, berarti jangan dipecahkan masalah itu. Iya. Gimana? Cara memecahkannya adalah jangan dipecahkan, tetapi jangan pula disobek, tapi ditukar. Ditukar. Oh berarti salah dong peribahasa yang selama ini. Waduh, tolong dipecahkannya uang 100.000 gitu. Ternyata salah ya bahasanya gitu kan. Gimana? Mana bisa uang kertas dipecah? Iya juga memang karena sulit juga untuk Iya. memecahkan masalah ini. Itu bahasa apa Karena namanya? uang kertas itu nggak bisa dipecah, bener. Yang adanya karena dia kan merupakan bentuk nilai tukar ya. Jadi hanya bisanya ya dilihatin, maksudnya dijadikan pecahan. dijadikan pecahan. Nah, sama aja pecah juga. Berarti berantakan ini ya. Wah gawat ini, gimana ini? Ini harus cari Cari ide penyelesaiannya, dari penyelesaian dari memecahkan masalah tadi. memecahkan masalahnya. Karena kalau nggak diselesaikan masalah atau nggak dipecahkan masalah, ya masalahnya tetap ada Iya. dan masih tetap di situ karena belum dipecahkan. Jadi salah satu supaya masalah itu hilang harus dipecahkan. Cuman itu tadi kalau dipecahkan berarti Hancur. masalah itu hancur, berantakan. Mana? Ini agak ribet sekali itu. Iya. Jadi teman-teman ya mungkin bisa cari solusi ya, gimana cara menyelesaikan masalah yang pada saat kita nggak bisa menyelesaikannya. Apakah masalah itu dipecahkan tapi masalah itu jadi berantakan, nggak bisa dipakai masalah itu. Masalah dipakai karena nggak bisa Iya. dipakai karena pecah ya. Ya nggak bisa Ya dipakai nggak usah dipakai lah. karena masalah. Masalah nggak bisa dipakai. Iya maksudnya nggak bisa dipakai berarti tidak ada solusi jalan keluar. Oh gitu ya. Iya. Nah, kan salah satu untuk menyelesaikan masalah kan harus dipecahkan masalah tersebut supaya ada Memecahkan solusi. masalah tanpa solusi. Ya itu juga mungkin begitu kali. Dipecahkan masalah nggak ada solusinya. Sama aja itu. Tapi kembali ke topik yang tadi, bahwa ternyata ada 12 suku bangsa Israel kan? Ya. Jadi teman-teman perlu juga dicari tahu bahwa suku Israel itu ada 12 yang udah disebutin oleh
bapak ini bahwa dia mengatakan itu ada 12 suku dari Benyamin, Ruben sampai kepada Efraim dan Manasye. Itu merupakan anak yang sudah dilahirkan oleh Lea. Tadi Simeon belum disebut ya. Oh, Simeon. Ya, Simeon kan termasuk dari suku Israel. Iya, suku Israel. Itu. Berarti orang-orang yang Israel itu kan kayak ada tuh namanya Naftali belum. Naftali. Kita Udah ya? Kayak Benyamin, Naftali, Bennett itu berarti mereka masuk ke orang-orang kelompok Yahudi ya. Iya. Orang-orang Israel, maksudnya keturunan dari Israel masih dipergunakan marganya itu kan Fom ya kalau Fom ya. Jadi Fom keturunan dari bangsa Israel. Begitu guys. Jadi lagi ngobrol ngalor gitu tahu Kak? Ya nggak tahu arahnya kemana. Nggak tahu. Ngalor ngidul itu ngalor itu ke utara, ngidul itu ke selatan. Juga ngalor ngidul jadi bolak-balik. Enggak. Cuma dua arah. Sama. Kadang ketemu sana lagi gitu. Baru ketemu. Jadi sama juga. Jadi kita juga sedikit ngobrol tentang edukasi yang kadang ada manfaatnya, kadang juga nggak ada manfaatnya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa, yang penting sambil mandi, karena di sini airnya hangat, teman-teman. Cobalah ke sini, pasti Anda merasakan sejuknya air yang ada di sini. Sejuk dan hangat sekaligus memberikan kesehatan mungkin Pak ya. Memberikan kesehatan, refreshing, relaksasi. Ya, relaksasi pikiran, otot, saraf hangat tubuhnya. Ya. Karena tiap hari di rumah belum tentu mandi air panas. Betul. Karena hemat gas. Kalau di sini kita tidak perlu beli gas, guys. Ya. Gasnya langsung dari alam. Iya. Tapi tadi Bapak bilang manfaatnya ini bisa memberikan kesehatan tubuh, otot, saraf dan sebagainya. Apakah termasuk itu mata? Apanya? Mata, supaya mata kita iya, relax. Kalau relax semua badan kita, semua organ itu sehat. Kalau misalnya dia panu nih, maka ngomongin penyakit ya teman-teman, maaf ya. Nah, kita sedang panu terus ya nggak enak badan, kurap atau segala macam penyakit kulit ya kayak gitu kan. Nah pada saat kita mandi di sini nih, apa nih kira-kira khasiatnya Pak untuk tubuh kita nih? Segar badannya ya. Selain ringan, relax. Khasiat dari pada saat kita mandi di sini, pada saat kita panu atau kurap gitu, apa nih khasiatnya? Karena itu mengandung belerang. Belerang itu kan dia bisa untuk melawan seperti jamur, ya, gangguan sakit kulit itu. Betul. Makanya sekarang kan juga salep-salep untuk obat sakit kulit itu kan juga ada kandungan sulfur. Sulfur itu kan belerang. Oh ya. Berapa persen? Saya nggak tahu malah ya. Oh gitu ya Pak? Iya. Luar biasa ini Pak. Sulfur. Oh berarti itu tadi untuk jerawat. Kalau kita jalan ke Indomaret itu sabun apa Acne Jet Sulfur itu anti jerawat. Jadi iklan. Itu untuk jerawat. Tapi ya ternyata saya nggak ada sih. Tapi dulu pernah saya tuh mengalami penyakit kulit panu ya Pak. Panu. Jadi saya tuh panu dulu sih Pak. Pakai sulfur. Hampir sebelah sini tuh panu. Jadi saya tuh memang pernah mengalami itu dan saya merasakan aduh memang sangat nggak bagus. Dia nggak sakit, tapi yang adanya malu saya. Malu. Wah, badan kamu putih panu dibilang teman-teman. Akhirnya saya cari solusi untuk ngobatinnya. Nah dulu tuh ada tuh orang di kampung kita di sana, cara ngobatin dia ada obat dia kan, kalpanak ya kalau nggak Kalpanak. Ya, dia obatin. Ternyata udah ada tuh kalpanak dijual di sana. Sembuh punya bapak itu. Ternyata aku pernah baca tulisannya itu
panak itu ternyata mengandung lengkuas juga. Lengkuas. Iya, lengkuas pohon lengkuas itu. Jadi yang akarnya itu Ya. ternyata dari sana rupanya gitu kan. Aku nggak tahu karena kan ada bahasa Cina, tapi yang aku tahu khasiatnya dari pohon lengkuas. Dari akar lengkuas bisa menyembuhkan. Nah, suatu saat saya coba kan, saya ternyata punya di sini. Dengan pikiran begitu saya cari tahu benar atau enggak gitu. Akhirnya saya setiap ke kebun saya cabut tuh lengkuas. Saya gosok di sini. Bisa. Setelah lama kelamaan itu hilang. Memang ya 2-3 kali hilang, Waktu dioles itu perih, Kak. muncul lagi. Iya, perih sekali. Hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi. Tapi lama sering banget saya buat begitu. Korek, tempelin gitu kan. Terus sama lama begitu terus akhirnya hilang. Ternyata benar. Malah lebih cepat malah dari yang sudah Jadi, iya sudah jadi yang sudah obat, ya. dijadikan obat ya. Jadi ya untuk itu juga salah satu cara untuk mengobati penyakit kulit ya Pak ya. Dengan lengkuas itu. Nah ternyata teman-teman untuk ngobatin penyakit kulit itu selain daripada pohon lengkuas atau akar lengkuas juga bisa menggunakan nih air yang mengalir dari belerang atas Gunung Selamat itu. Karena di sini ternyata bisa ya, menyembuhkan penyakit kulit teman-teman. Nah ini ada khasiatnya loh. Jadi ternyata dari sini juga bisa memecahkan masalah tadi teman. Gitu, Iya, betul. Memecahkan masalah yang Masalah sakit kulit tadi. Nah gitu teman-teman, jadi cara memecahkannya begitu. Ya kalau dipecahkan begitu ya hancur berantakan dan tidak ada solusi. Jadi cara memecahkannya harus tepat, Kak. Jangan cara asal memecahkan harus dipecahkan. tepat. Kalau asal dipecahkan ya pecah. Ya harus ke bahan yang sudah diproduksi, yang sudah diketahui asal usulnya. Iya. Belerang tadi. Jadi teman-teman cobalah mandi di sini, pasti penyakit kulit kalian juga bakal hilang. Ya Pak? Ya. Aduh. Berarti Bapak itu berasal dari Jawa Tengah asli ya Pak? Jawa Tengah asli. Jawa Tengah asli yang berada di Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang. Pemalang atau Pekalongan? Pemalang. Pemalang. Bapak lahir tahun berapa? Tahun 1984. Oh berarti sama kayak abang aku juga ya? Ada. Abang aku sekitar 84 juga. Dia udah menikah juga, sudah punya anak cewek. Jadi waktu masa Bapak itu dulu tuh apakah kayak kendaraan atau sekolah-sekolah itu sudah seperti sekarang ya? Kalau sekolah dulu kita waktu itu naik sepeda. Oh sudah ada sepeda zaman dulu? Sudah. Kalau dekat ya SD ya jalan kaki. Sekarang udah naik sepeda. Kalau sekarang rata-rata kan anak SMA cuma pakai motor. Dulu SMA rame-rame kita naik motor. Gitu. Bahkan ada sekolahnya jauh sampai ke Pekalongan karena waktu itu belum ada zonasi, jadi kita memilih. Ada dari teman-teman dari Pemalang itu sekolahnya ke Pekalongan, pagi-pagi sekali setengah 6 sudah nunggu bis Pantura itu kan, bis Tuyul Pemalang Pekalongan. Kalau enggak yang bis besar itu ya jurusan Semarang itu naiknya itu Untuk menuju ke sekolah ke Pekalongan harus naik ada yang bis. Pekalongan, ada yang Tegal ya, pagi sekali. Tadi itu bis tuyul, maksudnya bis tuyul itu apa maksudnya? Tuyul itu berarti bis 3/4 Bis 3/4 ya. Kenapa? Yang pintunya 2, bis tanggung biayanya 3/4. Bis tanggung, Bis adiknya pintunya ini bis tayo. Kali ini kan elep
di sini elep lebih besar lagi. Enggak, masa dia dibilang bis tuyul itu kenapa Pak? Apakah pernah Ya, nyolong? karena jalannya aja di Pantura itu kayak tuyul, nyelonong aja. Kadang kan ya gitulah sopir kejar trayek setoran gitu kan. Oh, ya, Jadi terus gitu. balapan sama temannya. Oh, gitu. Percepatan duluan dapat penumpang. Gampang. Makanya tuyul namanya. Dan tuyul itu kan sukanya apa katanya mencuri, Mencuri. cerobot, Nyolong. gitu. Jadi istilahnya bis tuyul. Bahkan saya pikir, wah, Kejar-kejaran dulu temannya baru Nyolong. berhenti angkat penumpang, dia sudah langsung lari Lewat aja. berhenti depannya ambil penumpang wah, kan berarti gitu. itu bahaya loh, Mas. Ya bahaya sih, cuma bagaimana. Gimana ya? Emang harus begitu Iya. ceritanya harus. Apa namanya, kadang ya tidak nyaman juga sih. Hmm. Susah ya dengan Iya. tapi Kalau memang yang- itu Yang perbedaannya. nggak suka naik kendaraan umum ya kadang mabuk, Iya. pusing seperti Hmm. itu. Berbeda dengan situasi sekarang Pak ya. Sekarang kan sudah zonasi, jadi kan sekolah semuanya dekat. Sudah banyak sekolah Kak dulu. Sekarang Oh gitu. Oh, dulu kalau SMK misalnya satu kabupaten 2 misalnya, dua. Semea sama STM. Semuanya sama STM. Ya, Jadi Bapak dulu sekolahnya semuanya atau STM? SMA. SMA. Ya, Sekolah menengah atas. ya? atas ya. Atas SMU namanya dulu. SMU. Jadi kan SMA, SMU, sekarang SMA lagi. Hmm. Dirubah-rubah aja namanya. Berubah. Dulu waktu zaman saya SMU, SMA sekolah itu. menengah umum. Oh, Kalau SMU. yang kejuruan SMK, sekolah menengah kejuruan. kejuruan. Tapi itu masih tetap ada ya sampai sekarang ya. Masih. Nah kalau SD saya yang sudah tidak ada. oh gitu. SD Bapak dulu di mana? SD saya SD 2 tapi sudah tutup. S- Jadi kan SD itu dulu kalau itu di mana? kalau di satu desa itu kan kadang sekolah kan banyak. Kalau di desa kami itu Ya, ada 4 ada SD. SD. Jadi sekarang karena mungkin kurang murid kan satu Ya. dihapus. Jadi sekarang SD 1, SD 3, SD 4. SD 2-nya enggak ada, jadi lompat. Emang lucu juga ya. Iya. Emang dulu ternyata begitu ya sistem Kebanyakan sekolah. sekolah kayak gitu. Tapi memang serunya di situ ternyata ya. Iya. Kalau mungkin di zaman sekarang kita udah nggak seru lagi karena bukan Ya seru lah menurut zamannya sekarang. menurut itu. zaman sekarang. Kenangannya beda. Kenangan lah. Iya, maksudnya pada saat kita kan kita udah merasakan zaman dulu. Heeh, Terus kita tiba-tiba di zaman sekarang memang itu nggak mungkin gitu kan. nggak mungkin. Nah, Beda kalau zaman. kita beda zaman begini pasti kita merasa wah beda sekali dengan Ya zaman terkadang kita mengkritik anak-anak sekarang gitu. Oh gitu aja pun harus gini. Ya, Dulu iya. dulu kita naik sepeda sampai ke Pemalang, sampai ke mana Petarukan Iya. gitu kan. Sekarang boro-boro nggak mau Wah, begitu. boro-boro nggak minta motor gitu kan. Nggak mau nyepeda, nggak Iya. mau naik angkot. Gitu. Naik angkot. Ah, kalian parah. Wah, Iya. cemen. Ya, gitu. Padahal Dulu memang dulu nggak begitu. ada HP, sekarang ada HP. Ya. Nah, itu mungkin keseruan Ukurannya sudah beda. Mm-mm. Seruannya. keseruannya di situ ternyata. Dulu kalau mau main internet, mau main game ya kayak warnet. Kalau udah PlayStation, PlayStation itu udah ada zaman dulu ya. zaman saya ada sih ya, PlayStation. disewakan ya. Sekarang sudah enggak, sudah jarang orang menyewakan Iya, iya. PlayStation. Berarti warnet itu merupakan salah satu tempat yang sudah populer dulu ya, Pak? Dulu ya rame, Lama sekali. banyak dapur. Itu apa internet, cara mengakses internet dulu ya pakai lewat warnet. Kalau Belum ada handphone Android. iya ya, Nokia kan. Nokia udah ada belum juga? Nokia sudah, Ya, sudah. cuma SMS dan ini telepon. Iya ya. Paling canggih itu GPRS. GPRS. Kalau Tahu ini GPRS? enggak malah. Ada tahu? Itu Apa bukannya namanya ya? nama Singkatannya lupa. GPS. Itu berarti GPS. mengirim pesan multimedia. Jadi kita bisa kirim gambar bergerak, foto, pakainya GPRS. GPRS. Kalau sekarang kan teknologinya kan 4G. 4G ya gitu. Jadi itu kan GPRS, terus apa? Setelah itu apa?
Telkomsel. Telkomsel itu penyedia jaringan perusahaan itu. Iya, GPRS terus apa ya? GPRS 2G ya. 4G 2G terus 4G 4G 3G 3G 4G 1G ada. Enggak ada. 1G atau Satu. 4G apa ya dulu? 1G berarti 1G. Kurang hafal saya itu. 1G, 2G, 3G, 4G, bahkan ada 5G. Pak. Iya. Iya. Itu maksudnya teknologinya dulu paling canggih Paling canggih. GPRS. Nah sekarang udah 4G. 4G. Iya. Dari zaman-zaman GPRS pun dari semua orang punya handphone GPRS. iya. Kalau zaman dulu mungkin ada orang-orang tertentu juga yang punya. Nah tertentu. Ya mungkin dia udah kayak istilah udah kaya lah gitu. Iyalah. Dia udah punya wah, udah Jadi dulu ada masanya waktu itu juga handphone Android itu masih BlackBerry ya malah BlackBerry, ya iya. orang kaya gitu. iya ya. BlackBerry, BlackBerry. lalu Android ya mengalahkan Sony dulu kan. BlackBerry. Bukan apa ya, Kitok. HP Kitok. Lipo. Ada bukan Kitok namanya, Kitok. Nah, berarti kayak tulisannya apa ya? KITOX kayak gitu kan. Kitok. Touch apa sih? Ada lah mereknya begitu. Ketok. Aplikasi. Bukan aplikasi HP Pak, merek HP. Iya. Ada tombolnya gitu. Jarang orang pakai itu. Ya itulah perkembangan zaman. Aku waktu SMP tuh menggunakan itu. Iya. Iya. Jadi memang udah agak baru dikit sih. Iya. Dulu itu kalau di sini ya kedaerahan ya. Iya. Nokia. Dulu ada HP Siemens, Siemens. Motorola, Samsung. Siemens itu dulu itu favorit karena zaman saya waktu SMA itu dulu SMU ya. Ya. Itu ada F4 drama apa namanya dari itu namanya Taiwan itu loh. Oh gitu ya. Nah, Berarti memang kalau sekarang kan idolanya Pak Korea ya. drama Korea. Drakor. Kalau dulu kan dari Taiwan. Kalau ada juga drakor. Itu kan apa? Mereka kan HP-nya pakainya Siemens. Nah, itu terkenal Siemens. Kalau iya di Indonesia mungkin Drakur. Apa? Dracula. Dracula. Dramol juga ada mungkin. Kalau sekarang itu idolanya Drakor Korea. Iya, memang beda zaman sih. Beda zaman. Nanti memang Ada masanya. Di film Yang kungfu. kungfu. Drama Mandarin itu Kungfu, oh, Jackie Chan baru Jackie Chan. ya Andilau. Andilau. Kalau kungfu itu kan dari Cina itu apa? Itu apa? Pendekar Raja Wali. Pendekar Raja Wali. Kalau yang punya kayak skill kayak gitu kan kayak cocok gitu. Kungfu. Iya, ada tuh lagi namanya yang siapa sih namanya itu Bruce Lee atau apa itu? Bruce Lee atau apa? Bruce Lee. Ya kan mereka juga ya mungkin udah ahli tinju kungfu tinju itu ya. Ternyata kalau yang kumpul gitu kan mereka tuh ternyata bukan hanya ada di luar negeri, ternyata hampir seluruh dunia gitu. Setiap daerah sudah memiliki apa ya kemampuan dalam hal itu gitu. Kayak kakek zaman dulu kan ada yang bisa karate ya kayak istilahnya bela diri gitu. Bela diri asli Indonesia ada, Iya kan? ada silat Ya silat kan kalau Jawa udah mulai terkenal. ada. Dari dulu mah bisa silat kaki zaman dulu kan pintar tuh. Padahal itu gerakannya kalau yang orang yang baru belajar ya pasti susah mengatur. Mereka bisa.
mereka punya bakat di situ juga sebenarnya. Kalau orang itu merupakan keahlian juga kan bagi apa tuh, salah satu kebanggaan juga mungkin ya bagi kakek-kakek yang mereka punya skill dalam bidang bela diri gitu. Karena kan tidak semua orang memiliki hal yang sama. Karena dulu aku lihat di kampung saya Maro diajarin kepada anak-anak ya, bagi siapapun peserta ya, kalau udah setiap sore itu nanti wah, iya belajar lebih nyaman sekali ya, dan senangnya di situ kalau udah ini ya kumpul bersama ajarkan ya. iya. Jadi hal yang sangat menarik ditonton juga ya bagi masyarakat ya, bagi siapapun itu yang mau bela diri. Karena kan ya mungkin pada saat orang-orang penjajahan zaman dulu kan mereka juga menggunakan keahlian Iya. apa skill yang berbeda. Kayak yang punya kungfu, pencaksilat, bela diri gitu kan, punya kemampuan dalam skill silat, karate kan, bagaimana bisa mengalahkan musuhnya dari penjajahan zaman dulu kan ada tuh. Karena kan ya memang sih Indonesia ini terkenal dengan senjata yang mematikan zaman dulu itu apa Pak? Masih bambu runcing. Ya, jadi bambu runcing itu merupakan senjata yang mematikan yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tapi ya bukan sekarang juga ya. Itu zaman dulu ya, itu sangat terkenal sekali. Ya walaupun sekarang masih bambu runcing masih Kalau tetap bambu mematikan. sekarang buat tutup sate. Tutup satu ya. Iya, memang itu sih bedanya. Kalau udah kena itu pasti musuh-musuhnya itu pada nggak bisa berdaya lagi. Bagaimana bisa menyerang orang-orang penjajah waktu tahun ratusan tahun yang lalu kan? Itu kan sangat sulit. Jadi salah satunya mereka Indonesia ini, kakek-kakek zaman dulu itu mereka harus ya kreatif mungkin ya. Mereka membuat senjata apa adanya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, salah satunya pohon bambu. Karena nggak ada senjata api, nggak ada panah, mungkin mereka juga panah mungkin ya Kalau yang bisa buat panah buat panah. yang bisa buat panah. Tapi yang bisa ya sulit juga. Bambu runcing Aja, ya. Tapi mematikan itu. Nah itu dia. Karena biasanya apa? Terkadang diolesi racun itu dari tumbuhan begitu ditusuk, meskipun apa namanya Kena racun itu mati juga itu. Meskipun kalau udah luka ya udah mati tuh. udah luka ya mati ya. Itu hebatnya. Meskipun diobati segala macam udah kena racun ini udah. Iya. Jadi mematikan. Makanya ditakuti oleh Belanda. Oleh Belanda zaman itu. Nah sekarang mana ada takut-takutnya lagi. Indonesia ditakuti oleh bangsa. Iya benar sih, itu masih tetap ditakuti. Kita sebagai bangsa Indonesia tetap harus bangga dengan Disegani dengan negara sendiri. Karena persatuan dan kesatuan. Karena persatuan Indonesia, NKRI harga mati. itu yang telah menyatukan kita ya Pak, dari Sabang sampai Merauke. Suku Jawa, suku Dayak, Dayak, setiap suku-suku di Nias, suku Indonesia Batak, semua itu menghargai satu sama lain, bersatu dalam Garuda Pancasila. Dan selalu setiap daerah itu kompak memiliki kalimat Pancasila. Dan pertama kalimat Pancasila maksudnya Pak? pertama Satu, ketuhanan yang maha esa. ketuhanan yang maha esa. Kedua, Ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. ketiga, Persatuan Indonesia. keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, terus permusyawaratan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. ya
Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. nah mantap. Harus apa? Jangan salah. Betul Pak, betul. Tadi grogi jadi blank. Oh iya ya, jadi memang Masuk YouTube guys. ya itu. Jadi memang harus hafal. Harus hafal. Walaupun kita sedikit agak lupa, tapi tetap harus kita hafal. Itu Karena wajib. Wajib. Ya. Kalau tadi menghafal apa 12 suku Israel, Nah. sedikit-sedikit salah nggak apa-apa. Salah Tapi nggak kalau Pancasila jangan sampai salah. Betul Pak. Betul. Karena kita sebagai bangsa Indonesia sangat menghargai Pancasila. kita sendiri bahwa orang Indonesia itu sudah menghafal. Itu wajib 5. sebagai Pancasila. warga negara Indonesia. Wajib sekali Pak. Dan itu merupakan, ada nggak lambang-lambang tertentu yang merupakan yang melambangkan dari sisi makanan atau bahkan tumbuhan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia nih Pak, termasuk di burung Garuda? Apa ini kira-kira biasanya lambang? Lambang. Nah, di Bintang. di burung Garuda Bintang. bintang. Ya. Terus Terus bintang itu merupakan apa Pak? ketuhanan. Ketuhanan Yang Maha Esa. Maha Esa. Nah terus Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu simbolnya apa? Rantai ya, kalau nggak salah. ya Rantai betul. rantai atau padi dan kapas? Rantai. Oke, rantai. Padi dan kapas ya. Padi dan kapas. Oke, Ya, kalau pohon Persatuan Indonesia, pohon beringin? pohon beringin. Nama aku lupa saya. Sama Pak. Kalau lambang memang Agak sulit. agak lupa ya. Tapi memang yang penting kita harus tahu bahwa sebagai orang Indonesia itu apa lambang Indonesia? Pasti burung Garuda. Ya kan Pak? Ya. Banyak orang yang ya yang udah tahu gitu kan. Tapi ya memang karena memang Padi burung dan Garuda kapas itu ini- yang nomor 5. Yang nomor 4 itu banteng. banteng. Oh iya banteng. Ya, kepala banteng. Terus yang ketiga itu yang itu apa ya? Pohon beringin. Pohon beringin. Persatuan Indonesia. Apa yang nomor 2 itu ya? Nomor 2 padi dan Yang pantai yang nomor 2 apa yang nomor 3? kita itu dulu. 1 apa? Padi dan kapas. 1 itu bintang. 1 bintang. Kedua padi dan kapas. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga Itu pohon beringin. Keempat apa? Padi dan kapas nomor 5 tadi. Rantai itu nomor 3, kalau udah nomor 2 ya. Iya. Kalau 5 banteng. Nomor 4 banteng. Oh, nomor 5 sama. Saya juga Nomor awal 5 padi dan kapas. padi dan kapas. Aku ingatnya itu. Mungkin dari Sayap dari apa? sisi ini sayapnya kayak gini kan, sayapnya ada juga artinya. Ada artinya jumlah sayapnya. Jumlah sayap ada 19 kalau ada 7. Iya. Ekornya Harus dihitung ya. Kepalanya. Baru kita bisa. burung Udah bisa banyak yang lupa. Iya. Emang Tapi itu cuma Pancasila jangan lupa. iya betul. Lambang-lambangnya itu terkadang Biasanya itu di pelajaran PPKN ya kan? PKN. Sekarang apa PKN? PKN pendidikan apa singkatan Warga negaraan. pendidikan kewarganegaraan. Jadi teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut itu mengenai burung Garuda dan seisinya dan arti semua apapun bahan yang digunakan menjadikan burung Garuda ini Mohon bisa maaf melihat. ya guys kalau misalnya ada Yang- salah Nah, betul. kurang-kurangnya. ada kurang dikit ya. Iya. Bisa diperbaiki lah ya. Ya, Kita belajar lagi. Itu memotivasi kita untuk memotivasi kita untuk belajar lagi. belajar lagi. Teman-teman bisa melihat di pelajaran PKN ya atau digital dan pembahasan referensi lainnya gitu kan. Nah, mengenai burung Garuda ini. Jadi kembali lagi ke penjajahan Indonesia ini pernah dijajah ini selain Belanda. Setelah Belanda itu tadi POC. Nah setelah VOC dulu baru Belanda.
VOC dulu, baru Belanda. Setelah Belanda apa ya lagi? Jepang Jepang itu menjajah berapa tahun, Pak? kurang lebih 3,5 tahun ya. 3,5 tahun juga. Setelah Jepang merdeka. Tapi kalau nggak salah Jerman, Inggris pernah juga menjajah ini. Inggris itu hanya berapa tahun, Tapi pernah. Portugis juga. Kalau Indonesia Timur atau sebagian masih dijajah Portugis waktu itu. Oh iya, iya. Indonesia Timur berarti Timur. Iya, Timur. Iya, iya. Indonesia Portugis Timur. dulu. Emang itu sangat disayangkan sekali ya. Ternyata dulu tuh ada sesuatu yang mereka ambil di pemerintah atau di wilayah Indonesia ini. Apa nih biasanya yang Bapak ingat, sesuatu apa dia yang mereka mau ambil dari Indonesia? Siapa? Penjajahan ini. Kekayaan alam. Benar. Salah satunya apa? Rempah-rempah, Rempah-rempah, hasil bumi, hasil banyak. bumi, dan kopi Toraja itu terkenal dulu, zaman dulu. Itu yang membuat bangsa barat datang ke Indonesia. tapi kok ada bau kopi kan? Apa mereka di dalam? Minum kopi. Oh, seru banget ini. Ah, mantap sekali teman-teman. Indonesia kaya dengan rempah-rempah Rempah yang alami. jahe, lengkuas. Lengkuas ya. Terus mungkin ada daun-daun sirih Iya. dan ya segala macam kunyit. Padi juga termasuknya. Makanya mereka membuat lahan itu mungkin hasilnya mereka akan kelola. Tapi sayang gula tebu. Berarti memang mereka ini sangat pintar sekali Pak ya, dalam hal mengelola serta apa ya itu ya, pemerintah mereka di dalam menjajah mereka, sehingga para pribumi itu jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka hanya bisa bertahan dengan situasi yang ada ya. Dijajah ya udah lepas tangan. Kalaupun mereka dijajah terus dikasih disiksa, mungkin mereka udah bersyukur ya, karena mereka nggak ditembak mati. Itu kan aduh, itu kan bahaya sekali. Mereka bisa kelolain kayak sawah tadi kan, sawah itu mereka bisa kelolain dengan banyaknya bendungan seperti itu ya. Kalau kita melihatnya bagaimana mungkin gitu ya, yang di Karangasem itu kan besar sekali bedeng sawahnya, dijadikan parek. Udah sungai lah itu Pak. Ya Pak, kalau kita mungkin lihatnya dulu itu bukan sungai ya, istilahnya mungkin ada gorongan dikit atau bahkan tidak ada lintasan sama sekali air lewat itu, tapi mereka bisa Ya, buat seperti itu kan, kita buatan. dia semua buatan Sungai irigasi, sehingga itu mengalir ke sawah. Keren loh mereka itu. Sepanjang sungai itu juga dulunya ada Ada rel tebu mengangkut hasil panen kecil. rel kereta. Tapi sudah tidak jalan. Maksudnya berarti tebunya punya rel? Ya, punya kereta api tuh. Oh, Angkut tebu. saya kira Sampai tempat kami dari arah pabrik untuk baru, mengangkat pabrik tebu. Semak baru itu kan, Ya, yang kalau kakak lihat lewat itu kan, ya, yang depannya pabrik gula itu sampai ke mana itu, arah Posongan, sampai ke Grand Somal itu ya, sampai ke mana itu, mana itu Cibiuk, lurus terus itu Garen, terus ke barat, terus sampai ke nanti tembusnya ke Pemalang, terus Pemalang sampai ke pabrik yang mana itu, yang di daerah Pemalang itu, ya. itu rel tebu. Rel tebu semua itu. Iya. Tapi katanya yang mereka yang sering-sering saya lewat itu, yang saya temui ya, orang-orang di sekitar itu, mereka bilang kalau jalan untuk rel tebu itu sekarang sih sudah aneh-aneh lah cerita mereka. Ada yang pernah lihat hal-hal yang mistis lah gitu. Gaib lah. Terus jalannya juga memang sudah nggak pernah dipakai lagi yang di arah itu, sama baru.
sampai ke apa tuh kan ada lintasan yang memang sudah nggak dipakai tuh di Seragi itu. Seragi. Potongannya itu Potongannya. ada yang pernah Itu relnya masih ada yang kalau Seragi itu kan? iya, relnya yang sebelah Itu sana sampai masih situ ada. juga tembusnya. Jadi Nah. menghubungkan satu pabrik gula dengan pabrik gula lain. Dan itu melintasi juga perkebunan mereka. Memang luar biasa sekali ya mereka ini. Bisa membuat hal yang seperti itu tuh sangat bagus Pak. Cuma nggak terawat, sudah hilang semua. Sangat terawat. Relnya itu dicuri, Oh gitu. dipotongi karena kurang diawasi. Dijual sama masyarakat, dijual ke itu ke apa rongsok. Oh, Kan berat. mahal kalau besi itu. Iya ya. Jadi Berarti- itulah Indonesia. Oh berarti mereka mencuri juga. Untuk masyarakat Nah, sebagian kira-kira- masyarakat kurang sadar untuk menjaga fasilitas negara. Oh iya sulit Contohnya sekali. dulu kan ada telepon umum, terus ada kawat apa sepanjang itu juga ada apa namanya kalau lintasan rel kereta itu juga ada tiang telepon Nah, untuk komunikasi mereka. Komunikasi, Dulu itu betul. sekarang sudah tidak ada. sekarang oh pantesan dari sana dia karena wah nggak ada yang mantau sih, belajar gitu. Itu kira-kira Kalau kalau kan itu kak, itu karena sudah ada kurang diawasi kan, iya yang apa namanya telepon umum aja di kota-kota dulu kan iya setiap halte kan ada telepon umum. iya iya. Nggak ada. Berarti memang Ya nggak ada. sudah nggak ada Kalau lagi. handphone ya nggak terlalu masalah lah. Oh Cuma kan ya gimana ya? gimana ya? Ya kita menyebutnya oknum ya, tidak bisa kita katakan. Ada semua. ya ada orang-orang tertentu yang mungkin ada pikiran oh udah nggak bisa dipakai lagi gitu karena ngelihat Iya. ya kan udah lama nunggak juga kan apa besi itu nggak dipakai ya udah mereka manfaatkan udah mending kita jual Telepon umum rusak, diambil koinnya. ya gitu. Oh ya dulu ada juga ya di sekitar Pemawang. Ada telepon umum ada. Pakai koin ya? Klik. Halo. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada ya. Itu yang membuat Akhirnya wartel kan, solusinya wartel. Ada handphone ya handphone, lain handphone. Sekarang sudah tidak perlu lagi seperti itu, sudah ada handphone, ya jaringan handphone semua. ya itu sangat merugikan ini juga ya berarti ya merugikan setiap Ya cuma kan orang. dari pemerintah itu dananya kan besar untuk membuat fasilitas seperti itu, tapi sayang kalau dirusak. Sayang sekali kalau Sekali. karena kan itu kan bukannya mereka membantu menjaga keamanan Iya, menjaga fasilitas. menjaga negara. fasilitas negara mereka merusak dengan adanya kesempatan seperti itu mereka berbuat hal yang tidak baik. Kalau yang begitu kan kita tidak bisa apa tuh tidak bisa mengatasi ini pelakunya nggak tahu pelakunya yang mana. Ya dengan Sebagai warga negara Indonesia kita harus bisa menjadi warga negara yang baik. betul Cara yang paling gampang apa kak? ya cara yang paling gampang itu kita harus berbuat baik. Mungkin itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Oh iya betul. Perilaku berarti itu Pak. Sikap berarti. Sikap. Kalau sekarang kan udah ada perda daerah kan, Hmm. peraturan daerah, Buanglah sampah larangan pada membuang tempatnya. sampah. Karena denda loh. Hmm. Kalau kakak misalnya jalan-jalan ke alun-alun buang sampah sembarangan, Ya. kena denda. Tapi kalau mungkin di daerah-daerah yang kurang pengawasan ya nggak ada yang menegur. Tapi tetap tidak dikabulkan, tidak dibenarkan. Iya itu memang aduh kerugian sekali juga ini kalau seandainya kita terlibat ke dalamnya. Jadi teman-teman pelajaran yang perlu kita ketahui jangan buang sampah sembarangan tapi buanglah sampah di rumah buanglah sampah di tempatnya Di tempat sampah. tempat sampah tapi kan ada itu sistem pengelolaan sampah yang benar kayak kalau lihatnya di udara kan tadi kadang-kadang ada plastik yang nanti dihancurin di sana
pabriknya itu apa sih itu Pak? Di darat. Iya. Di mana ya? Di darat itu Karangasem. Iya. Itu bukan dihancur, dibakar itu kan. Oh dibakar. Iya. Hanya dibakar Pak. Bakar aja. Karena penampungannya udah penuh. Nah, Iya, otomatis kan ada debunya itu kan. Ada apa sih, ada arang atau apa gitu bergasnya kan. Menumpuk kan. Nggak mungkin pasti bakar hilang nggak gitu. Nah, ininya setelah apalah itu ampasnya atau apa gitu kan. Setelah dibakar, hasil bakarnya ini diapakan sama? ya udah dikit hanya mengurangi ini aja sampahnya. Karena mungkin kalau dipikirkan bagaimana apa namanya pengolahan sampah ya Pak, jadi bisa memisahkan sampah organik dengan sampah plastik. Iya. Yang plastik itu bagaimana caranya supaya tidak mencemari lingkungan, didaur ulang Iya. supaya bisa menghasilkan. Iya betul. barang yang baik. Ya itu maksudku. Jadi sampah ini kalau ada masyarakat yang Sementara ini kan yang hanya diambil kan botol-botol aqua. iya, kalau ada orang yang apa ya kreatif atau memang mereka tuh punya pemikiran ke sana bahwa sebenarnya dari sampah itu bisa menjadikan sesuatu hal yang berharga ya. Karena dari sampah itu bisa jadikan pupuk kalau nggak salah. Ya, organik Pupuk organik. Pupuk organik itu biasanya fungsinya untuk apa Pak? di tanah. Tanaman, maksudnya untuk apanya gitu tanamannya, tumbuhannya atau buahnya atau Tanah tanahnya. yang organik tapi ya jangan bukan plastik. Oh ya, iya. Gila. Oh iya, ini sistemnya seperti itu. Jadi mungkin kalau difungsikan ke sana sampah ini, mungkin ya tanaman ini bisa jadi bagus. Cepat tua, mungkin cepat tidur. Iya. Itu ya, manfaat dari sampah ini sangat bagus sebenarnya. Efektif saat digunakan kalau digunakan pada tempat yang bermanfaat. Dari sampah teman-teman. Jadi sampah itu ada manfaat yang memang ya yang memang sesuai dengan porsinya gitu kan. Sesuai dengan tempatnya sampah itu. Jadi pada saat kita membakar sampah ya bakar ya di tempat sampah yang punya api untuk membakarnya gitu kan. Jadi bisa dibakar ya. Dan bisa digunakan untuk menanam padi juga, bisa subur atau padi atau tanaman lainnya bisa digunakan. Itu dari sampah ya. Bedanya sampah yang asli kita bakar dengan sampah yang dibakar di pabrik itu kan kita bakar sampah ini biasa lah kan, bakar sampah terus mereka bakar sampah di pabrik gitu. Pengelolaannya dengan berbeda. Ini kira-kira perbedaan kalau sistem cara tanam untuk tanaman kira-kira apa bedanya? Kan mereka sama-sama sampah, bukan orangnya ya, maksudnya Kalau di pabrik itu bisa dimanfaatkan lagi Pak. dimanfaatkan Untuk kalau kita bakar kan palingan hanya untuk dimusnahkan aja sampah. Meskipun ada sisanya. ya ya. Enak ya, ternyata memang sampah ini sangat bagus jika dikelola dengan baik. Tapi ada juga nih, ada omongan atau ada orang-orang, kamu sampah lu, gitu kan? Itu maksudnya apa? Gimana? Kamu, wah sampah kamu, gitu kan? Itu maksudnya, Kamu tahu tidak? kamu, wah jadi sampah kau, wah gitu. Itu maksudnya gimana? Jadi sampah. Iya, Sampah masyarakat maksudnya. iya. Nah, itu kan hanya bahasa kiasan saja. Bahasa kiasan. Apa ya? Ibaratnya orang yang tidak berguna bagi masyarakat. Hah? Disebut sebagai sampah masyarakat. Contohnya? Karena perilakunya yang tidak baik, misalnya dia pemabok, Oh, penjudi, pemabuk, peminum, penjudi. ya, terus tukang palak. Itu kan sampah masyarakat, istilah. Wah, masyarakat lu ya? Berguna. Padahal kalau
kita berdoa Ya, supaya berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Ya, Orang tua betul. dan agama. orang tua. Tapi itu malah ada yang jadi seperti itu, Pak. Ada. Berarti memang apakah semua orang bisa jadi seperti itu, Pak? Tidak. Tidak ya. Tergantung bagaimana pola asuh mendidik, pola didik, lingkungan Berarti orang tersebut. berarti semua orang tidak mungkin seperti itu. Ya tidak semuanya. Tidak semuanya. Tapi kira Tergantung dari pergaulannya, dari mendidik orang tuanya. berarti mereka tidak mungkin seperti itu. Tapi ada kemungkinan nggak mereka seperti itu? Ya ada kemungkinan, ya tergantung lingkungan juga. Tapi ya potensi itu ya mesti ada lah kemungkinan. Kita tidak bisa mengatakan 100% karena itu jadi baik Berarti- otomatis dengan sendirinya. Berarti semua orang bisa seperti itu. Bisa jadi. Tapi juga tidak mesti ya jadi seperti itu. Oh kan iya gitu. ya. Bagaimana menjelaskan? Iya betul. Memang ada kemungkinan orang-orang seperti itu. Ada kemungkinan. Iya memang hal itu bisa terjadi semua orang. Tapi kembali lagi kepada orang-orang itu tadi. Mereka punya kemampuan nggak dalam bidang menjaga diri mereka agar mereka tidak seperti yang sudah kita bicarakan. Ya agar mereka tetap dalam perilaku yang baik lah, tetap selalu menjaga kestabilitas hidupnya. Itu kalau itu maksudnya apa ya, integritas mungkin ya. Kalau dalam jati diri ya, integritas mungkin dalam perilaku, karena itu sangat perlu di dalam diri kita nih. Oke, ditanam. Sebentar lagi 1 menit. Nah, begitu sih dalam sistem cara kerjanya, bahwa kita ini perlu untuk bersosialisasi, terutama ya menimba ilmu dimanapun teman-teman berada, dimanapun kita berada di lingkungan sekitar, bahwa ada manfaat pada saat kita bersosialisasi dengan segala sesuatu, baik dalam bidang lingkungan, alam. Kayak alam ini kan alam ini airnya jernih tapi mengeluarkan kehangatan bagi tubuh kita sehingga kita tetap dalam keadaan sehat. Dan apalagi, dan kita selalu menjaga diri kita apa tadi ya, belajar. Biasanya kita ini belajar biasanya di mana kayak, maksudnya selain sekolah, pendidikan ya, dengan lingkungan masyarakat. lingkungan berarti maksudnya di alam semesta, makhluk hidup, Keluarga paling contohnya. penting itu di keluarga sebenarnya. Paling penting di keluarga, Seorang anak lebih banyak berinteraksi di dalam keluarga. dalam keluarga. Kalau sekolah kan Mereka hanya berapa jam saja. berapa jam saja ketemu sama Banyak. teman-teman, udah gitu mereka pulang. Berarti mereka Peran memang orang tua dalam pendidikan anak sangat penting. nah, ini nih mantap ini. Baru muncul nih. Ternyata ada pengetahuan baru lagi guys. Nah kira-kira bagaimana sih peran orang tua kepada anak-anak? Perannya ya kita memberi contoh teladan, Teladan yang dan baik. bagaimana kita memperlakukan anak, itulah yang membentuk karakter anak itu. Anak itu Kalau Jadi- anak itu biasa diperlakukan dengan keras, dengan Dengan- kasar, kalau mereka diperlakukan dengan baik, maka hidup mereka dimanapun mereka berada juga dalam keadaan baik juga Pak ya. Tetap selalu menghargai satu sama lain. ya, betul. Nah selain peran seperti itu, kira-kira apa nih metode yang harus kita gunakan untuk menjaga lingkungan keluarga kita agar mereka itu tetap dalam
perlindungan orang tuanya. Metodenya kira-kira apa nih? Metodenya membimbing ya. Iya, Membimbing metode. caranya begitu. Strategi digunakan orang tua untuk menjaga anak-anaknya ini biasanya menggunakan apa gitu? Membimbing. Ya benar, bagus sih ya. Membimbing. Dengan cara membina mereka terlebih dahulu pada saat mereka kecil sampai mereka dewasa agar mereka tuh tidak terlibat dengan orang-orang yang Komunikasi. iya Kedekatan. meningkatkan komunikasi gitu. Nah, kedekatan. Jadi Membimbing. anak itu kita harus bisa menjadi sahabat untuk anak, Oh gitu. menjadi teman untuk anak. Jadi ketika anak sudah mulai beranjak dewasa, remaja, mereka butuh penerimaan. Ketika di keluarga orang tua tidak bisa menjadi sahabat, tidak ada penerimaan dari orang tua, mereka akan cari penerimaan di luar. Oh gitu. Tapi Jadi memang itu lebih sangat nyaman. perlu ya sekali. Itu masalah kalau seorang anak sudah mulai remaja, mereka lebih nyaman dengan teman-temannya, lebih nyaman dengan komunitasnya daripada di rumah dengan orang tua. Iya, Itu bahaya, kita tidak bisa ngontrol. betul sekali. Nah, Nah, ketika mereka nyaman dengan kita, mereka ada apa-apa cerita. iya, iya. Jadi harus bisa menjadi sahabat dengan anak Sahabat pada yang anak baik. itu. Kita Sampai mereka menjalin dewasa, sampai komunikasi, mereka ya. akhirnya siap untuk menikah lepas dan dari- menjalani hidup Nah, sendiri, komitmen Iya. dalam pernikahan. Selama Nah. mereka masih ini ya, dalam perlindungan Kita- keluarga yang orang tua. bersama dengan mereka. Nah, yang menjaga orang tua yang menjaga anak itu untuk mereka dalam perlindungan yang stabil, siapa aja sih Pak? Dijaga dalam Menjaga anak, perkembangan ya perkembangan psikologi yang sosial emosional. Iya betul. Orang tua, Orang tua. Siapa itu orang tuanya? bapak ibulah utama. Bapak ibu ya berarti ya. Memang itu adalah salah satu faktor utama dalam menjaga atau mendidik anak. Selain orang tua dalam bidang keluarga, mungkin ada lagi perkembangan yang harus mereka kembangkan. Kira-kira ini faktor apa lagi selain keluarga untuk mendidik anak? Tapi itu Sekolah. yang paling utama lah ya, Nah, menurut saya. itu yang paling pertama. Nah, Kalau yang itu Faktor sesuatu yang kedua? tidak bisa digantikan. untuk mereka Karena bisa menemukan, pengalaman dari sekolah nah, atau lingkungan, tidak cukup ya bahkan mungkin memberi dampak yang besar. setengah. Seperti itu. Ya hanya berteman saja gitu. Ya, ya berteman lah dengan teman, tapi harus bisa kita ajari untuk mengerti batasan, Ya, bisa Bagaimana membedakan mana yang baik, Yang mana baik. yang tidak baik, ya, dan harus berani mengambil sikap. yang tegas Dan kepada masalahnya kan kalau seorang anak ketika berkumpul dengan temannya itu dia bisa mengambil sikap, nah itu yang berbahaya. Tapi Berbahaya. begitu bujuk, tawarin apa mau, malah apa-apa aja mau. Ya. Padahal itu sangat berbahaya, Berbahaya. bagi anak. dan hati-hati kita harus tahu dengan siapa saja anak itu bergaul. Iya. Pastikan bergaul dengan anak yang baik. Oh iya, berarti kita harus tanyakan dulu ini mereka pada saat pulang sekolah gitu. Kamu tadi main sama siapa? Ya, tidak harus ditanyakan. Tapi Iya. kalau seorang anak sudah punya kedekatan dan nyaman dengan orang tua, ya cerita dengan sendirinya gitu. Oh iya. Aku tadi berteman Ajak dengan ini. ngobrol, gitu, cerita. Mereka, aku tadi main, sangat senang sekali main sama. Jadi dengar Teman aja, saya, anak itu perlu juga didengar. Iya. Jangan dinasihati terus ya pusing lah. Iya. Apalagi terlalu banyak aturan. Beri mereka kebebasan untuk memilih, menentukan, tapi bertanggung jawab dalam artian kalau selama itu baik silakan jalani, tapi konsekuensinya dia harus bisa mempertanggungjawabkan pilihannya. Iya. Nah, Kalau terlalu diatur-atur ya tertekan anak, berarti jangan terlalu banyak diatur-atur. tidak perlu. Nanti Tapi setiap hari nggak usah diarahin. diarahin kalau masih kecil ya diarahin juga. Tapi istilahnya begini, kalau ada keputusan memang harus diambil sendiri. Ya. Beda dengan apa, kebiasaan seperti itu. Kalau masih kecil ya kita kebiasaan bagaimana nyuci kaki sebelum tidur, mandi, Makan sebelum teratur, makan, cuci tangan sebelum makan. mencuci piring, diajarin. Itu kebiasaan.
dari kecil memang harus diarah. Tapi ketika sudah mulai remaja ya kita polanya udah beda. Beda cara mendidiknya lagi. Mungkin lebih spesifik. Kurang lebih seperti itu. Iya, namanya ini bagus sekali Pak. Kalau ada Terima kasih banyak Pak. kurangnya Itu bisa belajar. pelajaran yang bagus. Karena di saat yang tidak bersamaan mestinya saya kan pastinya juga apa ya berkeluarga bagus Jadi orang tua ya. bagi ya jadi orang tua kelak nanti kan. Bagaimana mendidik anak kecil Yang paling penting adalah kasih di pasangan. Karena itu anak itu akan melihat ketika mereka melihat kita saling mengasihi, mereka akan bangga. mereka akan bangga. Tapi ketika salah satu pasangan menyakiti, mereka sakit hati. Contohnya kita sakiti mamanya, anak yang sakit hati. Jadi Meskipun dia mungkin diam saja. jadi Kurang lebih. jadi kira-kira apa nih suatu kebanggaan atau hari apa sesuatu yang anak paling disenangi di dalam keluarga? Yang paling ya tenang sebenarnya ya. Ya apa situasi yang mendukung tumbuh kembang anak secara emosional terutama ya. Apakah itu ulang tahun atau momen apa? Ulang tahun bisa, Bisa juga. tapi yang paling penting adalah bohong. Atau doa. Sesuatu yang biasa dilakukan bersama-sama. Yes. Oh ya, momen berarti ya. Momen kebersamaan Dengan dengan kebersamaan anak dengan anak tuh. dan keluarga. Itu nanti secara tidak langsung Iya, menyimpan memori memori. sehingga mereka berpikir wah. Daripada sekali-kali ulang tahun, 1 tahun sekali, ya. Tapi itu juga Dan menjadi momen-momen cerita mereka. ketika anak ini butuh kehadiran dan dukungan orang tua. Ya, Contohnya tampil, tampil nari nari. di acara-acara tertentu. Ketika orang tua datang, gitu. Bapak Iya. dia Betul. itu semangat anak-anak. Aku dulu, nah aku maaf potongin dulu ya. Ternyata aku dulu ingat Pak. Aku tuh sangat bangga dulu pada saat orang tua saya datang, pada saat saya menerima rapat. Oh, Iya, iya. wah senang banget saya. Itu saya masih ingat waktu SD, karena saya berpikir bapak saya nggak mungkin datang gitu kan. Karena apalah keperluan apa gitu kan. Karena ya bapak saya juga termasuk walaupun dia sayang apa maksudnya peduli juga sama saya, tapi kalau hal-hal yang itu ternyata kurang inilah kurang apa ya, kurang mau lah gitu kan bagian melapor gitu. Tiba-tiba suatu saat hari ternyata dia datang tuh. Nah pada saat itu saya masih ingat dia itu merupakan ketua komite sekolah. Luar biasa saya. Jadi komite aku tuh nggak tahu, dan aku malu banget kalau bapak saya tuh ngomong di depan umum karena dia kan nggak tahu bahasa Indonesia. Malu saya melihat dia itu harus bahasa kampung gitu kan, bahasa yang dia mengerti gitu. Ternyata kalau di posisi sana tuh saya tuh senang banget ya. Saya tuh senang banget dia bisa hadir. Senangnya saya itu. Tapi ada sisi buruknya. Saya masih ingat kalau ternyata saya selama ini tuh ingat ternyata pernah saya malu dengan orang tua saya. Karena dia nggak bisa bahasa Indonesia. Yang bener. Tapi saya ngerasa sekarang ya sedih saya. Sedih sama diri saya sendiri. Saya ngerasa saya kurang menerima kelemahan dari orang tua saya. Kan ternyata itu kan ya anugerah. Dia masih ternyata bisa diakui sebagai sekolah, ya masih ketua komite. Itu kan kebanggaan rupanya kalau sekarang. Jarang-jarang orang tua yang begitu hebat. Makanya saya kagum sampai sekarang tuh. Ini saya jadi sedih kan kalau ini sama orang tua. Saya kagum sekali sama saya. Sayang banget saya.
hebatlah dia, pokoknya dia pahlawan saya lah kalau saya ingat. Gitulah orang tua. Memang banyak sekali nasihat yang muncul, ide-idenya yang selalu memberikan sesuatu yang baru untuk kita. Dia bahkan rela melakukan segala sesuatu untuk anaknya. Beli apa, padahal dia situasinya nggak punya uang gitu kan. Harus dia beliin kerupuk. Karena saya dulu suka sekali kerupuk yang ada hadiah mobil di dalam. Bisa ada mobil Marlboro atau apa gitu ya. Saya masih ingat, bisa didorong gini, bisa jalan sini kan, itu kan hebat sekali kan ya. Terus saya pengen banget beli itu. Dia bilang nggak ada duit, bahkan dia malu bilangnya sebenarnya kalau dia nggak ada duit. Udah nanti dibeliin atau dibawa langsung saya pulang. Sampai nangis saya dulu kan ya, waktu kecil hanya untuk beliin itu. Aduh, saya masih ingat itu. Untuk membeli itu aja harus menderes dulu. Tahu bapak menderes? Menderes itu karet ya, karet karena Di pohonnya dilukai terus ini ya. iya ada pisau korek kan gitu gitu ya. ya. Karena memang salah satu cara untuk apa ya, itu ya, Menghasilkan mata pencarian ya, mata pencarian dijual itu orang bukan ya? Kalimantan zaman dulu. Memang untung syukur karet waktu itu laku. Jadikan getah kayak gitu, sudah betul Laku Kak, aku ditimbang. juga jualan karet Kak. Iya sampai sekarang. Saya maksudnya jualan karet itu jadi. Oh bapak. Nah, Itu kan mesti dari situ kan. iya betul. Beda itu yang udah jadi mungkin ya. Itu jadi ya. Kalau ini masih di, prosesnya kan seperti itu. iya pasti seperti itu. Jualan. Jadi gitu teman-teman. Kalau udah ada petani karet lah kita dapat karet dari mana kan? Ada gimana? Iya benar sih. Itu jasa petani. Biasanya panen sangat. Soko guru perekonomian. Iya. Ya. Masa gue ibu pernah ada maksudnya apa? Soko guru perekonomian ya, penopang. Kalau tidak ada petani, perekonomian bagaimana? Iya. Kalau zaman dulu mata pencarian di Jawa Tengah ini apa Pak? Zaman bapak. Sudah padi. Petani. Padi. Nah, kalau tidak ada padi, tidak ada beras, gimana makan? Enggak, maksudnya kayak selain menjual hasil panen gitu. Apa kayak ada karet? Enggak, itu enggak. Enggak ada. Sawit, Padi, tetap padi ya. ya, sayuran kan. Memang sudah beda-beda ya. Mata pencarian di seluruh daerah itu sangat beda. Ada yang padi, ada yang karet, ada yang sawit, ada juga yang rempah-rempah lainnya. Kayak mungkin cengkeh, saham, ya, dan tanaman-tanaman yang bisa dijual dijadikan sesuatu yang berharga. Jadi nilai tukar yang baik. Luar biasa sekali ya pemerintah Indonesia ini. Mantap. Dah mungkin sudah. Ya. Oke teman-teman. Oke guys. Terima kasih. Sampai di sini saja video Jaga Channel, dan terima kasih sudah melihat mohon maaf situasi sebelumnya. kami saat ini. Mohon maaf sebelumnya barangkali ada kata-kata yang salah. Iya betul sekali, mohon maaf. Iya. Barangkali ada kata-kata kami yang salah. Di sini kami ngobrol mengenai situasi kehidupan, ilmu pendidikan, dan masih banyak lain. Karena ini kami sambil mandi, jadi kami bisa menunjukkan bahwa kekayaan alam ada juga di Jawa Tengah, termasuk di daerah Geci. Ini buktinya, airnya yang berasal dari air belerang ini bisa mengeluarkan uap yang bisa menyembuhkan penyakit kulit. Dengar Pak? Ya betul sekali. Oke, sekian saja vlog kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. See you next time. Bye bye. Oke, terima kasih teman-teman. Bye. Aduh. Okay, brother. Thank you. See you next time. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
Good job.